Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Ini kesini sama siapa? Ibu sama bapak? Sama anak. Anak? Sama anak saya. Anak nomor berapa? Yang bungsu sama yang nomor 2. Yang nomor 3. Yang bungsu umurnya yang berapa? Gede. 2005 ya. 2005. Kegiatannya 20 apa? tahun. Kuliah tapi nggak lanjut. Di mana? Tadinya di Unjani jurusan farmasi tapi mogok. Yang itu yang ketiga. Sekarang mau wisuda sebentar lagi, udah beres. Kuliah di mana? Di Purwakarta, Polibisnis. Oh iya, jadi anaknya semua berapa? 4. Pertama apa kegiatannya? Pertama jadi ibu rumah tangga. Laki perempuan? Laki cewek semua, perempuan semua. Nomor udah 2. punya anak 2. Yang nomor 2 ibu rumah tangga. Nomor 3? Kebetulan jualan lagi di pasar. Yang nomor 3 ini. Nomor 4? Nomor 4 ini. Oh iya. 4 cewek semua Pak Haji. 4. Nah, ibu lahiran tahun berapa? Lahiran tahun 77. 77. Ibu kesini sama siapa aja selain nama anak? Sama suami. Suami apa kegiatannya? Sama jualan di pasar. Yang dijual apa? Sayuran. Sayuran mentah apa matang? Sayuran mentah. Mentah. Nah, ibu juga jualan apa? Bantu suami? Kebetulan yang jualan berdua Pak Haji. Oh, satu kios berdua? Ya. Oke. Sekarang ngerintis di Kosambi. Waktu itu kan saya bulan kemarin kesini sama. Purwakarta jualannya? Jualannya di Kosambi. Kosambi Tangkareng, Tangerang. Kosambi Karawang. Oh, Kosambi sana. Iya. Oh iya. Merintis di sana baru 3 bulan. Kebetulan di Purwakarta lagi kurang baik-baik. Ya, yuk coba hijrah ke Kosambi. Alhamdulillah mulai merangkak sedikit-sedikit. Di rumah ditinggalin ada toko Pak Haji sembako, sekarang dirintis lagi. Nah, ibu tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Siapa dulu yang tahu RDAY, ibu atau bapak? Saya sama suami saya. Waktu tanggal malam 10 Muharram, privat yang 2 juta waktu itu. Kesini lagi saya sendiri Pak Haji, minggu kedua malam Jumat Pak Haji, waktu pertama pencerahan awal malam Jumat. Terus yang ketiga malam Jumat yang kemarinnya 2 minggu yang lalu sendiri lagi saya ke sini pakai travel. Pakai travel? Ya, sekarang saya bawa keluarga, kebetulan ya suami saya mau juga. Terus gimana ceritanya nih ke RDAY hari ini, hajatnya apa? Waktu seminggu yang lalu saya merubah hijab sama Pak Haji. Waktu seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya saya pengen jual rumah, jual aset untuk anugerah saya ke bank ya Pak Haji. Tiap bulan saya anugerah 60 juta per bulan. Itu ke bank, belum ke perorangan. Terus ibu jadi hari ini hajatnya apa nih, maksain ke RDAY? Maksain saya ke sini ya pengen cepat beres anugerah saya Pak Haji. Ibu tinggal meraktekin ilmunya Allah aja yang di surat Fatir 29. Ya kan waktu lebih itu dari juga, itu nggak ada. Ya waktu itu kan Pak Haji juga sama, saya kan harus sembahyang. Kebetulan saya kan jualan di pasar. Jadi saya buka jam 11 sampai jam 6. Saya maksain kan tiap jam 2 pulang dulu kebetulan saya kos-kosan di sana untuk merintis, jadi untuk sembahyang sama sholat aja. Sama ngaji saya cuma dapat 2 juz sampai jam 4 saya ke pasar lagi. Berhubung langganan gak mau sama suami saya. Jadi saya dipaksain Pak Haji, tiap malam ditinggal dulu langganan di pasar. Maaf ya, aku mau ke air dulu gitu. Paling 1 jam, kadang 1 jam kan 1 jam setengah, dapat 2 juz gitu. Kalau ada waktu lagi saya pulang lagi subuh, separuh sholat subuh sampai jam 5 saya ngaji lagi gitu. Kata Pak Haji kan boleh waktu itu nggak apa-apa. Alhamdulillah saya udah jalanin. Udah saya ada yang kabul waktu minggu kemarin. Saya belum setor ke bank 1 bulan. Alhamdulillah ada telepon dari BSI,
katanya ada dana talang. Kok saya ada talang? Dana talang dari mana ya? Kebetulan katanya saya tiap setor kan 25.500 ke BSI tiap bulan. Oh itu ada cicilan emasnya. Cicilan emasnya 50 gram katanya. Pikiran saya itu untuk 4 tahun Pak Haji bisa dicairkan. Tapi kebetulan di telepon saya dari pihak BSI bisa dicairkan untuk setoran bulan ini katanya. Kebetulan saya butuh uang waktu itu sekitar 55 juta 60 juta. Alhamdulillah saya baru masuk 22.500 15 bulan cicilan dicairin emas 53 juta. Ketutupan bulan kemarin. Nah sekarang saya kemarin ya tadi saya pengen ke RDAY gimana ya, pengen privat khusus sama Pak Haji, pengen ngomong langsung. Ya Allah pasti ada rezeki dari Allah dimanapun. Kebetulan saya ikut arisan di anak saya. Kata anak saya, Mah arisan satu lagi tapi Mama belum setor ya, buat setornya mana? Mama juga setor mobil nggak setor udah 1 bulan, setor bank udah 1 bulan lagi sekarang belum setor. Pas pulang dari pasar di Kosambi, Mah dapat tapi cuman ada 19 juta. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ke RDAY. Kata anak-anak teh, Mah mau ke RDAY jangan jadi setan ya. Kan gitu, mending setor dulu kan. Enggak, Mama sekarang udah bulat mau privat maksain 10 juta. Yang 9 juta saya bayarin ke mobil yang putih sama bayar pajak kemarin Pak Haji. Dan anak-anak mau pakai mobil pribadi ke sini. Saya belum bayar pajak, saya belum bayar cicilannya, jadi bayarin kemarin pas banget itu. Yang 10 juta saya tadi langsung TF ke. Berarti gini Bu, istilah ucapan adalah doa berarti benar dong? Ya betul. Nah kenapa nggak Ibu sekarang nanti ini pulang dari RDAY, apa yang Ibu inginin diucap aja terus, diucap aja terus, diucap aja terus. Itu aja yang diucap, itu aja yang diucap. Tiap waktu ya. Dari kemarin Bu, dari kemarin udah 2 minggu, saya tuh hobinya makan risol. Tapi risolnya yang di toko kuenya namanya Swiss. Toko risol tokonya adanya di Jakarta di Glodok, ayam muruk namanya Swiss. Itu enaknya luar biasa. Itu toko dari saya belum lahir. Saya hobinya makan risol itu, risol Swiss. 2 minggu yang lalu, tapi nggak sempet ke sana. Sibuk, tamu banyak. Glodok ayam muruk jauh kan, saya ada di sini. Ujung-ujung kok tadi ada tuh orang Cina tadi tuh. Saya rumahnya di depannya Swiss, seberangnya Swiss kata dia gitu. Swissnya kan di pinggir jalan. Ya udah, gue pesen dah risol 30 biji tuh tadi saya kasih. Besok saya anterin. Coba bayangin Pak. Padahal saya baru ngebatin. Enak kali ya makan risol. Enak kali. Risolnya enak Pak. Risol zaman dulu namanya Swiss. Jadi toko roti Swiss zaman dulu. Ada tuh tadi sih yang usianya udah 69 tahun. 70 tahun kurang 1, 69 tahun. Masih gadis, belum merit. Coba bayangin. Nyerocos saja. Bayangin, saya mau dikasih teh, terus dikasih apa, katanya iya. Yang penting gue pokoknya risol bawa ini, gue kasih duit. Tadi saya kasih 300, tadi saya kasih lagi 300, jadi 600. Bawain risol 30 biji. Nah mau saya Pak, Bu, Ibu maunya apa sih hajatnya? Cair 10 miliar. Dipanggil terus. Memang waktu pertama gagal. Hari kedua gagal. Hari ketiga gagal. Ini hari ke-14. Bukannya gagal saya ke Hayamuruk ke Jakarta, enggak. Tapi kok dia datang tuh. Besok bawain ya, iya besok dibawain. Besok dibawain, ya dibawain. Coba bayangin Pak. Padahal jauh Pak, Hayamuruk Bogor, Ciampea, naik kereta, naik angkot berapa, Pegelinu. Tapi kan karena dia hajatnya 100% terkabul, agamanya Buddha. Saya suruh apa aja mau aja. Kamu bawain ya besok ya. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Nah mau saya, coba bapak sama ibu, apa hajatnya saya nggak hafal, panggil.
Pengennya cair 10 miliar Pak Haji supaya kebayar hutang semuanya. Ya udah, panggil. Pengen kaya raya aja gitu. Nah, kebetulan saya udah sering ikut kesini, pasti saya 3 hari 3 malam ya kesini waktu Ya. ikutan pencarian Mbak Nadia. Ya saya juga ngikuti Pak Haji. HP saya kalau ada yang lagi nggak diaktifin, nggak diaktifin, nggak apa-apa. Ada semangat gak dengerin testimoninya Mbak Nadia? Alhamdulillah ya, motivasinya Mbak Nadia. Makanya saya kembali lagi ke sini. Selama 2 bulan saya berapa kali, berarti 4 kali ke sini. Nah, Iya, makanya sekalian maka kemarin pokoknya mama nggak usah dihalang-halangin, mama pengen ketemu bareng sama Pak Haji, ngobrol langsung secara intens gitu ya, Ya. keluarga nggak depan banyak Nggak banyak gitu. orang. Ya, jadi sekarang kan ada tugas dari Pak Haji, jadinya bisa melaksanakan tugas itu aja yang bisa dilaksanakan. Kalau untuk mandi malam, untuk sholat taubat, saya alhamdulillah dia juga udah ngikutin sholat taubat baru jam 18 dari maghrib sampai isya. Coba ikutin kata saya suratnya apa aja lah, bebas suratnya mah. aja, Iya, bebas. bebas. Yang penting kalau saya mah dari al-qunut kayak taraweh gitu sampai idajah, berarti 18 itu kan 18 Ya. rakaat. Kalau untuk suami saya bebas aja ya, yang penting Bebas. niat yang ikhlas, kita Boleh. mau merubah nasib kita kan. Anak-anak kalau ibu maksain baca Quran bisa gak? masain baksa Quran berarti harus full di rumah ya Pak Ji? Enggak, sesenggangnya waktu, pas ada waktu celah, habis sholat tahajud, ibu baca Quran dulu. Iya, saya gitu Pak Ji, tiap malam sholat baca Quran dulu 2 juz, saya ke pasar lagi. Subuh saya pulang ke kosan lagi, ngaji lagi udah subuh sampai jam 6. Maka alhamdulillah dalam 2 bulan ini melaksanakan baru 2 minggu udah hatam. Sekarang udah juz 11. Ya nggak apa-apa, pokoknya ibu paksain wajib jam 00 harus baca Quran. Mau dapat 2 juz, mau dapat 3 juz, wajib. Satu. Iya, iya. Sedekah subuh wajib. Sedekah subuh wajib, Iya. jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah 1 juta wajib, jangan bolong. Saya baru 2 kali hari Jumat barokah kesini waktu iya. Jumat yang itu. Alhamdulillah saya ikutan Jumat barokah, yang kemarin ikutan Jumat barokah. Ya. Pada sekarang Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah 1 juta jangan bolong. Sholat badiah qobliyah paksain jangan bolong. Alhamdulillah. Udah itu aja. Udah dilaksanain sama saya Pak Haji. Sedekah subuh saya belum, ya. Bingung saya mau ke Pak Haji atau di sana. Kalau saya TF 100.000 per hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya gitu kan. Gimana ya kalau untuk di sana gitu, ke anak yatim yang di sana agak kurang seret. Iya kan, kalau di sini kan yatim kurung Iya. ada, yatim umroh ada, yatim tahajud ada. Kalau di luaran sana kan anak yatimnya nggak ada yang umroh, Iya. nggak ada yang tahajud. Anak yatimnya nggak ada yang kurung. Kalau di sini kan ada, ibu tinggal numpang aja, Iya, numpang wifi-nya, RDAY. Kalau kita mau komunikasi, numpang wifi-nya. Iya. Ada lagi? Kadang ya sifat yang 18 Pak Haji. Kadang saya sering jengkel ya, itu yang paling Sekarang gede jengkel apa gede hajat? gede hajat. Kadang Ya, di pasar kan anak-anak ditinggalin ini. Gini Pak Haji, kalau ditinggalin sama saya jualan mentok ya. Mengurangi. Kadang-kadang nggak dapat modal-modalnya aja. Ditinggalin waktu kesini kemarin 2-3 hari ya, Kamis sore aku berangkat, Jumat Sabtu Minggu pulang udah anak yatim itu renang saya kan. Alhamdulillah saya ijab di kolam renang. Datang ke rumah dapat uang berapa? Biasa saya dapat uang 5 juta. Dapat 2 juta. Gitu Pak Haji, makanya saya pengen gimana pun mau saya nggak ada saya di toko ataupun di kios di Kosambi, di toko yang di Purwakarta, tetap yang belanja gitu. Kalau di ladanganku anak saya atau ku suami saya gitu. Jadi pada nggak mau ku suami saya gimana coba? Bu, saya kan punya anak. Ya. Anak saya mau saya bawa liburan ke Jogja. Biar nggak rewel, saya melakukan apa, Bu? Tanah yang buat mendem ari-arinya anak saya ambil secuil, saya masukin ke dalam kantong, saya bawa ke
Jogja. Itu anak saya nggak rewel. Nah, itu kan namanya anak kecil ari-ari. Nah, ibu kan ari-arinya nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada kan di kampung. Kalau ibu pencerahan di atas nggak bisa nanya begini. Iya, makanya saya kan Nggak bisa detail. Iya, nggak bisa detail Kecuali sama Pak kalau Haji. ibu Makanya saya privat bisa maksain banget detail. deh gitu Pak Haji, maksain banget. Iya. Ma, kenapa kan Mama belum setor mobil pakai Mama Nanti kan pasti maksain. setor. Pasti setor, pasti Iya. pasti ada tuh. Kalau Pasti ada. privat sedekah 10 juta emang harus dipaksain Pak. Kalau nggak dipaksain kita nggak bisa ngobrol begini kayak tadi malam nih. Iya. Ada tamu saya orang Cibubur, rumahnya ditipu sama si penjual, rumahnya disekolahin di BRI, besok mau dilelang nilainya 5 miliar. Karena dia datang privat khusus hadap-hadapan berdua begini, kita ngajarinya detail. Tapi kalau kita nggak pencerahan, tapi kalau kita ikut pencerahan nggak bisa detail, kan banyak orang. Nanti kalau kita rewel banyak orang lain pada Belum kebagian. gantian. Nah kalau kita privat 10 juta nih bebas, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam boleh. Kenapa? Karena udah privat khusus. Jadi privat 10 juta paksain, biar kita bisa ngobrol leluasa. Paksain. Pak Haji, istri saya diponis sama dokter sakit kanker rahim. Obatnya apa? Kalau dia nggak privat, nggak tahu. Karena dia privat, ya udah ambil air pakai gelas, alat kelamin suaminya dicelupin di sini, 9 kali celup, diminum sama istrinya. Teman saya SMA sekarang sembuh total nih di rumah sakit. Barusan suaminya telepon, makasih ya Ji, perubahan jauh. Udah nggak pucat lagi wajahnya, udah bening, udah begini. Kan baru semalam ditengokin. Baru semalam, iya langsung pulang dari rumah sakit Usada, gue ke rumah sakit kanker Darmais tuh. Coba kalau dia nggak privat, nggak ada ilmu, karena ini kan ilmu kearifan lokal. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.